Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Aditya Firmansyah, NIM 23142068. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan jawaban dari soal kuis mata kuliah jaringan komputer, dan ini adalah topologi saya. Pertama, kita membuat server HTTP. Di dalam server HTTP ini, kita membuka IP konfigurasi terlebih dahulu, dan kita memberikan IP 192.168.68.2 serta default gateway-nya. Ini dari IP router. Setelah itu kita akan menyeting HTTP-nya. Masuk ke menu HTTP, index HTML ini kita edit. Ini saya beri nama saya serta NIM. Setelah ini selesai, kita masuk ke server DNS. Di server DNS ini sama saja harus dikasih IP. IP server DNS saya 192.168.68.3. Dalam server DNS ini kita menyeting DNS dengan nama ferry.com, serta ini IP di dalam DNS. Jangan lupa ini DNS service harus on. Setelah server DNS selesai, kita masuk ke menu server email. Di server email ini sama saja harus mempunyai IP. Ini adalah IP server email 192.168.68.4, dan harus ada default gateway-nya. Ini adalah router juga. Setelah itu kita masuk ke service email, domain name ferry.com. Terus ini saya beri nama user 1 dengan passwordnya 1, dan user 2 passwordnya 1. Server email selesai dibuat. Lanjut server FTP. Server FTP saya memiliki IP 192.168.68.5. Kita masuk ke service FTP. Ini service harus on, serta username user 1, password 1. User 2, password 1. Kita harus membuat 2. Lebih juga gak apa-apa. Setelah itu kita cek terlebih dahulu IP di router. Nah, ini adalah IP di router Fasternet 0/0 192.168.68.1/24. Fasternet 0/0 adalah jalur kabel yang sebelah kiri, dan Fasternet 0/1
adalah kabel yang berarah ke sebelah kanan, memiliki IP 192.168.1/24. Setelah kita cek IP di dalam router sebelah kanan dan sebelah kiri, kita cek PC di pilihan dosen karyawan. Ini kita ping terlebih dahulu IP DNS server 192.168.68.3 dan TCP memiliki IP 8.2. Kita buka PC di pilihan dosen karyawan. Ping IP-nya 192.168.68.2. Ini adalah server HTTP. Nah, ini tandanya connect. Kita lanjut ping IP DNS. Dan ini juga connect. Setelah itu kita cek di web browser ini dengan memanggil dnsferry.com. Nah, di sini kita ketikkan URL-nya ferry.com, terus klik go. Di sini muncul Ferry Aditya Firmansyah 2314-268. Itu berarti DNS serta HTTP server telah connect ke PC di VLAN dosen karyawan. Kita lanjut ke server email. Dalam server email ini memiliki IP 192.168.68.4. Kita setting domain name ferry.com. Nah, di sini server email memiliki IP 192.168.4/24. Kita cek di PC yang berada di VLAN dosen karyawan. Pertama, kita masuk menu email. Di dalam konfigurasi email ini dengan mengisi data yang telah kita buat. Dan ini adalah IP di laptop 5 pada VLAN dosen karyawan.
Ini settingan di laptop 5. Sama saja kita memasukkan user 2, IP di email serta passwordnya. Sini kita coba kirim SMS ke user 1. Subjek saya isi nama saya dan pesannya NIM saya 2314208. Kita klik send. Nah, di sini tertulis sukses. Berarti SMS yang tadi kita buat telah terkirim ke user 1. Pembuatan server email telah selesai. Kita lanjut ke server FTP. Dalam server FTP ini kita masuk service dan menu FTP. Ini adalah pembuatan user 1 dan user 2 di dalam FTP. Di dalam server DNS ini kita juga harus membuat DNS ftp.very.com supaya kita dapat memanggil FTP. Di sini kita cek FTP. Dengan mengetik perintah FTP spasi ftp.very.com yang telah kita buat di server DNS tadi. Username ini kita masukkan user 1 yang telah dibuat di server FTP dengan password 1. Nah, ini sudah berhasil masuk ke FTP. Tandanya server FTP telah berhasil dibuat. Ini saya coba ke laptop. Sama saja FTP spasi ftp.very.com. Username kita masukkan user 2. Ini telah masuk ke dalam FTP. Setelah semua terkoneksi, berarti ruang server telah berhasil dibuat dan terkoneksi ke dalam kita cek IP di VLAN aula. Ini saya ping IP
192.168.68.8. Dan ini connect laptop VLAN Aula. Jika masih di dalam lingkungan VLAN, dia akan terkoneksi, tetapi jika beda VLAN maka tidak bisa terkoneksi karena sudah berbeda VLAN. IP 192.168.68.6 dia adalah IP yang berada di VLAN dosen karyawan. Request timeout, ini berarti tidak terkoneksi. Nah, ini adalah settingan VLAN. Fast Ethernet 0/2 berada di VLAN 10, Fast Ethernet 0/3 berada di VLAN 10, Fast Ethernet 0/4 ini berada di VLAN 20. Fast Ethernet 0/4 adalah jalur kabel yang mengarah ke access point. Nah, ini berbeda VLAN. Kenapa VLAN dosen karyawan bisa mengakses server-server yang berada di atas ini? Karena masih sama VLAN, yaitu VLAN 10, makanya bisa mengakses server HTTP, server DNS, server email, server FTP. Tetapi VLAN Aula tidak bisa mengakses server di atas karena berbeda VLAN, yaitu VLAN 20. Di sini kita cek switch yang berada di router sebelah kiri. Pertama kita cek di VLAN lab jaringan. Di dalam VLAN lab jaringan ini kita cek IP terlebih dahulu yang berada di PC. dengan gateway 192.168.28.1 serta DNS server 192.168.28.1. Di sini saya menggunakan IP DHCP dari router, sama saja seperti jalur kabel yang sebelah kiri tadi, menggunakan DHCP dari router. Nah, ini sama saja mempunyai berbeda-beda VLAN. Masing-masing VLAN memiliki PC 10. Di sini kita melakukan ping pada VLAN di sebelah kanan router. Ini coba saya ping PC 10 ke PC 19. Ini status sukses. Kita coba PC di VLAN lab jaringan ini, kita ping ke PC 20 di dalam VLAN lab pemrograman.
Kenapa valid? Karena berbeda VLAN. Tetapi jika kita ping PC 20 ke PC 29 yang masih berada di dalam lingkungan VLAN lab pemrograman, akan memiliki status successful. Dan di bawah sini sama saja ada VLAN lab Forsec dan VLAN lab multimedia. Kita coba pin PC 34 ini yang berada di VLAN lab Forsec, kita pin ke PC 44 yang berada di VLAN lab multimedia. Ini akan status valid karena berbeda VLAN. Tetapi jika masih di dalam lingkungan VLAN lab Forsec, kita ping ke IP yang berada, kita ping ke PC yang masih berada di lingkungan lab Forsec, maka statusnya akan successful. Kita coba di VLAN lab multimedia, tapi yang PC yang masih berada di lingkungan VLAN lab multimedia dan memiliki status successful. Jika masih di dalam lingkungan VLAN, maka masih bisa terhubung. Tapi jika lain VLAN ini sudah berbeda jalur, maka tidak bisa di-ping. Dan coba kita cek juga VLAN lab multimedia, kita ping ke VLAN aula. Maka statusnya valid karena berbeda VLAN. Ini juga VLAN dosen karyawan, kita ping ke VLAN lab pemrograman, maka statusnya adalah valid. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.